dari Pangkalan SMP Negeri 2 Pangkal Pinang, gugus depan 03009. Di sini saya mau mengambil TKK Khotib di tingkat Purwa, itu TKK Khotib di bidang agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khotib yang tentang keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu sunnahnya. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim harus senantiasa mengikutinya. Ikhlas adalah amaliyah hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amalan. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharap surga dan takut neraka tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterimanya suatu amalan. Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Salat yang salat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi. Begitupun ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-semata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani menjadi petani yang baik, dan seorang pejabat menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar.
Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan? Sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Jadi, mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan lupa mengantongi ikhlas. Seperti saat ini, kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan ke kotak amal. Bukan begitukah sahabat? Ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang diberikan. Kita praktikkan ya nanti. Ambil uang di dompet tanpa melihat, lalu masukkan ke dalam kotak amal. Jangan meraba-meraba besaran uangnya. Jangan juga diingat-ingat. Tidak, tadi uang lebih kecil ditaruh di atas atau di bawah ya. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan menghilang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Rahmat Fauzi, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.